Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Suara Bapak bisa kedengaran? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Oke, jelas ya? Jelas, Pak. Ya, kita akan flashback sedikit tentang tenaga endogen dan eksogen ya. Sebelum ke sana, bagi yang belum masuk ke GCR atau Google Classroom bisa ini ada alamatnya untuk 10-1 bukan 10-1 sampai 10-6 bisa masuk, atau yang sudah masuk ya berarti syukur-syukur kalau memang sudah masuk, karena nanti akan dipakai sekali GCR-nya ya. GCR-nya akan kita manfaatkan untuk menunjang pembelajaran jarak jauh kita atau PJJ-nya. Nah, ini bagi yang belum masuk, silakan masuk dulu. Boleh di-capture dulu. Oke, kita kembali ke tenaga endogen dulu nih. Kita kembali ke tenaga endogen dulu. Ini tenaga endogen ada 3 ya kemarin. Tenaga endogen itu ada 3. Salah satunya adalah ini tektonisme, vulkanisme, dan juga seisme. Ada 3 ini. Kalau kita berbicara masalah tektonisme kemarin ada 3 tuh. Ada 3 pergerakan. Ada yang masih ingat apa aja? Ada yang masih ingat nggak? Apa aja? Tektonisme, apa aja? Ada 3, yaitu divergen, konvergen, dengan transform. Ya, itu adalah pergerakan dari tektonisme ya. Ada 3 kemarin. Ada divergen, konvergen, dan juga transform. Terus vulkanisme. Apa sih yang disebut dengan vulkanisme ini? Ada yang masih ingat? Yaitu segala peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar menuju permukaan bumi melalui rekaan dalam kerak bumi. Ya, secara sederhananya vulkanisme adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan yang namanya magma. Bagaimana magma itu keluar dari dalam perut bumi ya, menuju ke luar bumi. Itu adalah vulkanisme. Tuh. Terus selanjutnya, seisme atau yang disebut dengan gempa bumi. Nah, ilmu yang mempelajari tentang seisme ini atau mempelajari tentang gempa bumi ini disebut dengan seismografi. Sedangkan ada yang tahu nggak alat untuk mengukur kekuatan gempa bumi ini, ada yang tahu nggak? Yuk, Repa. Apa kira-kira alat yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa bumi ini apa? Halo, Repa, mana orangnya? Febrianti. Iya, Pak. Apa, Feb? Seismograf. Apa? Disebut apa? Seismograf. Oke. Salah satunya disebut dengan seismograf tuh. Ya. Adalah alat yang mengukur tentang kekuatan dan kelemahan gempa bumi ini.
Terus kita lanjut. Ini kalau kita berbicara tektonisme tadi ya, kita berbicara tentang lempeng. Lempeng. Nah, untuk lempeng di sini ada yang disebut dengan epiregonesa dan juga orogenesa. Nah, kalau kita berbicara epirogenesa, di sini disebutkan epirogenesa itu adalah gerak atau pergeseran dari lapisan kulit bumi yang relatif lambat. Dia lambat, pergerakannya lambat. Terus wilayahnya itu luas, waktunya juga lama. Ini kemarin dijelaskan bahwa salah satu contohnya adalah pergerakan benua ya, pergerakan benua. Terus selanjutnya, kalau kita berbicara orogenesa, nah perubahan kulit bumi yang sifatnya relatif cepat dan singkat ya. Artinya dia hanya membutuhkan waktu mungkin hanya 24 jam atau kurang. Nah, ini untuk orogenesa dan epirogenesa. Nih ada nih yang masuk tapi nggak pakai seragam, malah nggak pakai baju, tiduran pula. Nih si Berian Tony belum mandi pula kan. Aduh. Ini tadi tentang epirogenesa dan orogenesa ya. Kita ambil contoh nih. Epirogenesa yang positif atau di sini disebut dengan epirogenetik. Ini di mana gerakannya ke arah bawah menyebabkan daratan itu mengalami penurunan, seolah-olah permukaan laut yang naik, padahal daratannya yang turun. Jadi seolah-olah permukaan laut yang naik. Tapi kebalikannya dengan yang negatif. Negatif gerakannya dia naik, daratannya naik. Seolah-olah lautnya yang turun. Nah, seperti itu. Ini beda. Nih, ini kan normal nih. Ada yang normal, ada yang nih. Kalau ini, yang ini epirogenesanya sifatnya positif tadi. Daratannya naik. Seolah-olah lautnya turun, yang ini. Tapi yang negatif daratannya turun sehingga terlihat lautnya yang naik. Kalau normalnya yang seperti ini. Nih, yang ini ya, normal nih. Oke, ini tadi ya, kalau yang normal yang ini. Terus kalau yang positif adalah daratannya naik sehingga lautannya terlihat turun. Kalau negatif, daratannya yang turun sehingga seolah-olah lautnya naik. Nah, nah ini tadi orogenesa atau bisa disebut dengan lipatan ya. Gerakan ini merupakan tekanan yang sifatnya horizontal sehingga lapisan kulit bumi yang elastis itu dia mengkerut, melipat dan menyebabkan relief permukaan bumi. Apa aja relief permukaan bumi ini? Kenapa disebut dengan relief ya? Karena permukaan bumi ini dia sifatnya tidak merata.
ada yang curam, ada yang gunung, ada lembah dan sebagainya. Nah, itulah yang disebutkan relief ini tidak rata. Nah, ini patahan. Gerakannya horizontal dan vertikal. Beda ya. Kalau lipatan ini hanya horizontal. Tapi kalau patahan, dia sifatnya dua kali. Ada yang sifatnya vertikal dan ada yang sifatnya horizontal tuh. Nah, sehingga kalau dia elastis, mungkin dia hanya mengkerut, tapi kulit bumi ini tidak semuanya elastis. Ada yang sifatnya kasar atau bisa dibilang keras lah. Sesuatu yang keras itu kalau dipaksakan, dia akan menjadi nih, jadi retak. Tuh. Ini selanjutnya. Nih, ini yang lipatan ya. Dia akan bentuk gini. Lipatan. Sementara patahan, otomatis dia akan membentuk pisah. Nih, lapisannya pisah. Dipatahkan. Seperti itu. Nah, ini jenis-jenis lipatan. Ada lipatan tegak, ada lipatan miring, rebah, terus menggantung, dan juga isoklin, terus juga kelopak. Ini jenis-jenis lipatan. Nih, contohnya. Ini banyak ditemukan di daerah Timur Tengah, yang seperti ini. Ini semacam daerah aliran ya. Kalau kalian lihat di sini, semacam daerah aliran yang di sini. Semacam lebih tepatnya semacam apa namanya? Ini sudut, membentuk sudut dia di sini. Nih, ini di California, Amerika. Nih, ini lipatan, bukan patahan. Ini terdiri dari yang turun ini disebut dengan graben, yang turun ini. Terus yang ini disebut dengan horse. Nah, ini lipatan yang patahan yang normal. Nah, kalau ini yang strike nih, yang strike ini kayak pergerakan lempeng yang transform, sesar. Dia berpapasan. Tapi kalau yang reverse ini, yang satunya naik, yang satunya turun. Sama ini juga. Nah, ini contohnya. Terus kalau kita berbicara gempa bumi, ini kita apa namanya? Flashback. Nih, getaran dirasakan di permukaan bumi karena adanya gerakan. Nah, gerakan ini entah itu dia disebabkan oleh tektonik, gerakan ini apakah dia disebabkan oleh gunung yang berasal dari dalam lapisan bumi. Nah, ini tadi ilmu yang mempelajari tentang gempa secara khusus. Sebut dengan ini. Terus kalau kita berbicara gempa, itu kan ada 3. Ada tektonik, ada vulkanik, dan juga ada runtuhan. Ini yang berasal dari dalam lapisan bumi. Artinya difokuskan di sini adalah yang tektonik akibat dari pergerakan lempeng. Nah, nih tektonik, vulkanik, dan juga runtuhan. Ya. Foto yang buat Bapak jelasin tuh beda, Pak. Oh, agak delay ya? Iya, Kak. Iya, Pak. Oke. Kita coba bentar. Delay ya? Yang lain delay semua nggak? Semua, Pak. Delay. Pak. Jadi bingung yang mana tadi. Oh, coba ya.
Kita ulangi. Ini gimana? Ini gempa bumi bukan? Kan Pak, udah sudah. Ya. Pas, Oke. Pak. Oke, Ya, Pak. kalau ada masalah di ini kan ya, biar tahu, biar segera cepat diatasi dan kalian nggak pusingnya nggak ini, bingungnya nggak berkepanjangan. Oke, kita lanjut. Nih, bicara masalah gempa tadi. Ini ada gempa tektonik. Ingat gempa tektonik itu? Apa? Jenny? Pergeseran lempeng bumi yang kemudian saling bertumbukan akan menyebabkan gempa tektonik. Oke. Terus gempa vulkanik? Gempa bumi vulkanik terjadi karena adanya pergerakan magma di dalam gunung berapi. Dalam gunung berapi. Oke. Gempa runtuhan? Gempa runtuhan apa? Gempa runtuhan atau terban adalah gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor, gua-gua yang runtuh, dan sejenisnya. Oke. Coba semuanya bisa dihidupkan videonya, ininya, gambarnya. Jangan ditutup. Di-unmute ininya. Biar bisa kelihatan orangnya ngapain. Jangan-jangan cuman ada HP-nya aja. Nah, ya, ini kayak si Desi. Biar tahu, ya. Yang lain juga. Jangan kayak tadi tuh. Ada yang sambil rebahan belum mandi, nggak pakai baju. Ada yang nggak pakai baju, belum mandi. Malah galing-galing menter. Beri, Pak, beri. Yuk, yang lain dihidupkan. Tadi begini, Bu, saya bilang diputar aja, Ibu jadi maksudnya. Kalau di HP bisa nggak? Isi Pak. Ya, Saya mau share video. Kalau di HP nggak bisa. Lagi di kampung Pak, seragam saya ketinggalan di Morotewe. Maksud saya, Gimana, Pak? Kalau pun mau share video. ya udah nggak apa-apa. Pian share-nya di sini. Nah, Diaktifkan. Ya, tetap diaktifkan. Aktifkan aja semua. iya. Jadi yang lain, dia doang lupa. Itu. Rahmat Andika mana Rahmat Andika? Oh, ini sudah keluaran, Pak. Iya, karena dia sudah chat di anu, kalau saya lewat bisa kan. Rahmat Andika, terus bunga. Kalau teknologinya tidak memungkinkan, tidak masalah. Ini kan sudah kita siapkan. Kalau tidak tahu, nanya kita bisa. Jangan ngambil Nah nih, sendiri. masih banyak nih. Biar Bapak juga bisa ngelihat kalian ya. Jangan sampai Bapak kayak natap sesuatu yang kosong aja. Jadinya kayak ngomong sendirian jadinya nanti. Dihidupkan. Oke, kita lanjut ya. Ini nggak ada delay lagi kan? Kalau ada delay dikasih tahu ya, biar Udah kita enggak, bisa Pak. ini. Udah enggak. Oke, syukurlah. Nih, jenis-jenis gelombang gempa itu ada ini, ada gelombang primer atau sekunder. Artinya ada dua gelombang ya, dua gelombang untuk ini. Nih untuk yang primer atau longitudinal, jadi bergerak ke segala arah. Dari pusatnya itu dia bergerak ke segala arah. Terus kecepatannya ini 7 sampai 14 km per detik. Per detik loh, bukan per jam. Kalau motor kan masih per jam ya,
motor tuh masih 7 sampai 14 km per jam tuh masih pelan. Tapi kalau ini per detik, artinya kalian bisa membayangkan kecepatannya seperti apa untuk gempa ini. Sehingga apa? Sehingga ketika kecepatan yang seperti itu, dia akan mudah merusak sesuatu itu. Bangunan-bangunan dia akan rusak, sangat mudah. Terus yang transfer, ini atau bisa disebut dengan sekunder, ini bergerak mengikuti gelombang. Jadi ini bisa disebut dengan gelombang susulan ya, gelombang susulan. Setelah yang primer ini, maka akan disusuli oleh sekunder. Kecepatannya sama. Kecepatannya sama, tapi nih 4 sampai 7. Tapi masih ada nih. Ini sama. Artinya ketika pertama sudah dihantam dengan kecepatan yang luar biasa cepat, terus yang kedua ini masih pelan, masih bisa kita berpikir untuk lari. Tapi yang pertama ini kayaknya nggak sempat, karena ini detik per detik, sangat cepat jenis-jenisnya. Ini kalau kita mau menghitung untuk kecepatannya, tapi itu tidak usah kita lakukan. Nah, seismograf dan juga seismogram alatnya. Alat untuk itu. Nah, istilah-istilahnya. Kita agak cepat aja. Nah, kemarin kan ada pertanyaan, kenapa tsunami bisa, kenapa gempa bisa menyebabkan tsunami? Nih, tsunami. Gelombang yang sangat besar ditimbulkan oleh tenaga yang tiba-tiba, atau bisa disebut gempa ya. Gempalah yang menyebabkan adanya tsunami ini. Terutama jika terjadi di dasar laut. Karena apa? Karena tadi dengan adanya gerakan gempa atau getaran gempa ini, dia bergeraknya ke segala arah, karena terus mau tidak mau karena di situ ada airnya juga akan bergerak. Kita ambil contoh, kalian taruh air dalam baskom, terus kalian letakkan petasan lah. Petasan kan tiba-tiba tuh, duar, ketika meledak, petasannya itu dia akan menghasilkan getaran. Lihat yang terjadi sama airnya. Airnya akan bergerak kemana? Gerakan airnya seperti apa? Nah, seperti itu. Nah, tsunami bergerak dengan kecepatan ratusan kilometer per jam. Di samudra terbuka, jarak antara puncak gelombang mencapai 150 km dan tinggi gelombangnya hanya 1 meter. Nah, namun saat memasuki perairan dangkal, ketika dangkal nih, kalau di tengah-tengah tadi masih ini, kecepatannya berkurang, sedangkan tingginya mencapai 30. Kenapa kira-kira demikian? Kenapa kira-kira? Ini kalau misalkan di lautan terbuka, misalkan di laut lepas ya, di laut lepas yang notabene dalamnya sama, terus gelombangnya mencapai ini. Nah, tingginya 1 kilometer. Tapi ketika mencapai daratan atau dangkal, kecepatannya lebih dari 30 km. Itu kenapa kira-kira? Ada yang bisa bantu menjelaskannya? Ada yang bisa membantu jelaskan? Adi Aksa mana nih, Adi Aksa? Halo Adi Aksa. Ya, halo Pak. Ya. Kenapa nggak diaktifkan, Adi Aksa?
Maaf Pak, lagi di kampung Pak, seragamnya ketinggalan di Muara TW ini. Iya, nggak apa-apa, diaktifkan aja. Kopi ya. Oke, gimana Adi Aksa? Dengan yang ini, bisa bantu jelaskan? Tsunami bergerak dengan kecepatan ratusan kilometer per jam di samudera terbuka. Gerakan terpencak gelombang 100 meter dan tinggi gelombang hanya 1 meter. Namun saat memasuki perairan dangkal, kecepatannya berkurang. Perairan dangkal. Gimana kira-kira? Sedangkan yang bertambah hingga karena karena ini apa itu namanya? Karena sudah memasuki daerah pesisir, Pak. Iya. Sehingga gelombangnya jadi semakin lebih tinggi karena dari kecepatan gelombangnya itu tadi. Menurut saya. Oke, terima kasih. Yang lain? Ada yang bisa ngasih pendapat? Tiara. Gimana? Di-unmute dulu, Tiara. Oke, gimana, Tiara? Pak. Nih, gimana? Kenapa bisa kecepatannya berkurang, terus tingginya lebih tinggi? Kenapa? Mungkin karena rendah. Mungkin karena rendah. Terus? Masa karena rendah? Cuman karena rendah? Tahu, Pak. Dan terpuncak gelombang mencapai 150 km dan memasuki perairan dangkal, kecepatannya berkurang. Bunga mana bunga? Dari 3 Bunga. km. Halo Bunga. Ya, Pak. Mana nih? Gimana Bunga? Bisa bantu jelaskan? Ayo Bunga. Iya, Ding. Ayo Bunga. Kurang tahu. Enggak. Kenapa kira-kira? Ininya berkurang. Kecepatannya berkurang, tapi tingginya dia nambah. Ayo, ada yang bisa ngasih pendapatnya? Kayak gini, kenapa jadi demikian? Yang pertama adalah ketika di laut lepas, puncaknya ini sampai dengan 100 km dan hanya 1 meter tingginya. Tetapi ketika mencapai perairan dangkal, kenapa dia jadi nambah tingginya? Di perairan dangkal dia akan menumpuk sehingga tingginya akan nambah. Tapi kecepatannya
akan berkurang. Kecepatannya berkurang. Kecepatannya ya, bukan kekuatannya. Kalau kekuatannya ketika tsunami mencapai daratan, itu kekuatannya akan bertambah berkali-kali lipat. Itulah sebabnya kenapa tsunami bisa menghancurkan berbagai macam bangunan. Tuh. Artinya dia ada penumpukan massa. Sehingga tingginya akan nambah. Tuh, seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Nah, vulkanisme nih tadi. Vulkanisme ini adalah peristiwa yang berhubungan dengan naiknya magma dari dalam perut bumi. Ilmu yang pelajari secara khusus tentang ini adalah vulkanologi. Atau ini bisa disebut dengan peristiwa atau aktivitas gunung api. Ya. Magma, apa sih magma? Magma itu merupakan campuran batu-batuan dalam keadaan cair, liat, serta sangat panas. Itu yang disebut dengan magma. Nah, jadi aktivitas magma ini disebabkan oleh tingginya suhu magma dan banyaknya yang terkandung di dalam bumi itu. Jadi kalau misalkan dia panasnya kurang, terus juga gasnya kurang, di dalam itu aktivitasnya akan tidak terlalu besar. Tapi kalau banyak dan suhunya tinggi, nah, ini gerakan magma, ada intrusi magma, ada ekstrusi magma. Nah, intrusi magma ya adalah proses penerobosan magma melalui rekah-rekahan atau retakan di sini ya, dan celah pada lapisan batuan pembentuk litosfer, tetapi tidak sampai ke permukaan bumi. Jadi dia hanya ibaratnya sampai depan gang, sebelum depan gang lah, tidak sampai keluar. Tidak sampai keluar. Kalau misalkan, anggaplah ini gunung. Nah, magma ini dia hanya sampai di sini. Sampai di sini. Tidak sampai permukaan ini. Tapi kalau yang ini, ekstrusi, dia ke permukaan bumi. Ini bedanya ya. Ingat, ini bisa muncul saat nanti kita ulangan tengah semester, apa perbedaan antara intrusi magma dan ekstrusi magma. Ini perlu dicatat. Perbedaannya apa? Oke, ini tentang tenaga eksogen ya, tenaga yang berasal dari dalam bumi. Selanjutnya kita ke ini, eksogen. Ini tadi ya, bagi yang belum masuk ke apa namanya, belum masuk ke GCR, silahkan masuk. Nih, apa itu tenaga eksogen? Ada yang masih ingat eksogen itu apa? Eksogen itu apa? Ada yang masih ingat? Tenaga eksogen adalah energi yang berasal dari luar bumi. bersifat merombak dan mengubah bentuk muka bumi atau bentang lahan yang telah ada. Oke, eksogen ya, ini luar, beda dengan N tadi dari dalam, tapi kalau X dari luar.
Selanjutnya nih, pengertian tenaga eksogen. Eksogen atau tenaga eksogen merupakan tenaga yang berasal dari luar bumi. Sifatnya dia merusak atau mengubah tatanan yang sebelumnya dibentuk oleh tenaga endogen. Nah, ini contohnya, perusakan batuan oleh sinar matahari, ini artinya siang. Siang ini batuan akan memuai, mengembang ya, karena terkena panas. Sedangkan malam batuan itu akan mengerut. Nah, karena hujan turun, kita ambil contoh gini aja. Sesuatu yang sifatnya kena cuaca yang berubah-ubah itu jelas akan cepat rusak. Kita ambil contoh. Kemarin pernah kan kalian naruh habis minum es misalkan, atau habis minum teh panas, habis minum teh panas, itu gelasnya kaca, terus secara tidak sengaja ataupun disengaja kalian masukkan air es ke dalam gelas tadi. Yang terjadi apa? Gelas itu akan apa? Akan pecah. Akan pecah. Karena apa? Dia suhunya akan tidak stabil. Kalau nggak percaya coba. Ini kan live ya. Live, coba. Silahkan masukkan air panas dulu ke dalam gelas. Terus sudah tunggu 1 menit aja. Tunggu 1 menit. Kalau sudah, buang air panasnya, masukkan lagi air es. Lihat apa yang terjadi. Tapi jangan bilang Bapak yang nyuruh, nanti Bapak pula yang dikomelin orang tua kalian. Merusak barang-barang itu namanya kalian. Kalau nggak percaya ya, bagi yang tidak percaya silahkan boleh dicoba. Terus selanjutnya nih, ada 3 tenaga yang menyebabkan terjadinya kerusakan tadi, atau tenaga eksogen ini ada 3. Ada atmosfer, air, dan juga organisme. Organisme ini makhluk hidup ya. Terus selanjutnya nih, Bapak, PPT-nya delay lagi. delay lagi. Iya. Oke, kita ulangi lagi. Nah, ini oleh tenaga eksogen dia salah satunya pelapukan ya. Oleh pelapukan. Nah, di sini macam-macam pelapukan ini ada yang sifatnya fisik dan mekanik, pelapukan organik, dan juga kimia. Macam-macam pelapukan. Kalau kita lihat ada 4 ya. Fisik, mekanik, organik, dan juga kimia. Terus selanjutnya nih, faktor-faktor yang mempengaruhi pelapukan. Keadaan struktur batuan itu sendiri, terus keadaan topografi. Maksudnya topografi itu lebih kepada hutannya ya, penutup lahannya, tumbuh-tumbuhan yang ada di sana seperti apa. Terus cuaca dan iklim, ini sangat berpengaruh. Keadaan vegetasi juga, ini sama nih, tanah dan juga tumbuhannya. Nah, tadi sama yang di awal tadi, mekanis. Batuan mengalami pemanasan matahari dan mengembang. Terus ketika malam hari, otomatis akan menciut ya. Secara terus-menerus demikian,
sehingga apa? Ya terjadilah retakan. Karena batuan ini bukan sesuatu yang elastis. Kalau sesuatu yang elastis ya nggak akan pecah. Kita ambil karet, kita tarik ulur itu nggak jadi masalah. Tapi kalau sesuatu yang keras ini, tarik ulur dia akan pecah, retak. Nah, ini pelepukan kimiawi terjadi akibat peristiwa kimia ya. Biasanya ini di dalam goa. Di dalam goa ini ada stalaktit dan stalagmit. Stalaktit adalah yang menjulur ke bawah, tapi stalagmit yang menjulur ke atas itu stalagmit namanya. Itu karena ada peristiwa kimia sehingga dia akan melapuk. Nah, biologis disebabkan oleh aktivitas makhluk hidup. Yang pasti adalah apa namanya? Nih, seperti di gambar ada gambar lumut dan sebagainya. Apa namanya? Oleh makhluk hidup ya, oleh akar-akaran. Kemarin kan misalnya akar yang masuk ke celah-celah batuan. Nah, itu jelas dia akan melakukan pengerusakan di sana. Terus juga akar yang sifatnya memang tumbuh di batuan itu. Di sini juga ada nah, jadi ini tidak menutup kemungkinan adanya campur tangan dari manusia ya, karena biologis atau organik. Di sini makhluk hidup, entah itu cacing. Nah, cacing juga kan penghuni tanah ini jelas sangat berperan. Terus juga apa lagi? Selanjutnya tikus, tikus yang membuat sarang. Kalau ibaratnya kita bicaranya makhluk hidup banyak sekali. Ada terenggiling yang sifatnya bersarang di tanah, itu sangat mempengaruhi untuk pelapukan biologis ini atau organik. Nah, ini oleh tenaga eksogen ada yang disebut dengan erosi. Erosi ini ada macam-macamnya. Erosi oleh air ini disebut dengan ablasi. Pengikisan oleh air laut disebut dengan abrasi. Oleh angin ini deflasi. Ini gletser ya, oleh es disebut dengan gletser atau akselerasi. Ini lebih kepada karena sesuatu yang berat di atasnya, berat. Kita lihat contohnya. Nih, ini di USA ya, di USA yang disebabkan oleh air. Nih, ini kalau disebabkan oleh air itu, kalian lihat mungkin di sekitar rumah atau di depan kelas ya, di depan kelas kemarin tuh kan ada potongan ya, potongan tanah yang sifatnya seperti ini. Nah, lihat di situ. Di situ ada bekas-bekas air tuh. Itu yang disebut dengan erosi. Apalagi kalau kalian lihatnya di bantaran sungai. Di bantaran sungai itu pasti terjadi yang namanya erosi ini, ablasi. Nah, ini disebabkan oleh air laut. Kemarin abrasi tadi, abrasi pantai. Batuan pecah karena dihantam ombak secara terus-menerus. Nah, es disebabkan oleh es ini contohnya. Nah, ini yang disebabkan oleh angin. Batuannya dia membentuk seperti ini. Kalau kalian ada yang pernah nonton Naruto? Ada kan? Ada yang pernah nonton Naruto nggak? Pernah, Pak. Nah, itu kan ada apa namanya?
satu desa yang disebut dengan negeri pasir apa? Sunagapure ya. Sunagapure itu kan negeri pasir. Nah, ini banyak terdapat seperti ini. Atau ini, nah ini dia pengendapan ya, atau disebut dengan sedimentasi. Pengendapan ini oleh air, oleh angin, oleh air laut atau marine, terus juga oleh angin. Ada 3 nih. Kita ambil contoh. Nah, ini pengendapan air sungai. Dia akan membentuk yang namanya nih. Ini pengendapan oleh air. Biasanya di muara. Nih, yang ini. Ini nggak delay kan? Nggak delay kan? Enggak, Pak. Enggak. Ya, biar lebih mudah. Nah, ini pengendapannya. Penumpukan ini adalah partikel-partikel yang dari hulu ini dibawa ke sini. Sehingga terjadi yang namanya penumpukan di sini. Ada penampakan ya, harap dimaklumi aja dulu. Nah, sehingga ini akan terjadi yang namanya meander, oxbow like, tanggul alam, dan juga delta. Nah, ini disebut dengan delta. Yang ini. Terus selanjutnya, contoh pengendapan. Nah, ini pengendapan air laut. Ini dia akan membentuk pulau ya, split. Ini contoh split pulau. Terus kalau ini disebut dengan tombolo. Dia membentuk bentang alam baru atau pulau baru yang ini terdapat juga kalau di Kalimantan ya, di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur ini terdapat split. Berry ada? Berry sudah masuk belum tadi? Nggak ada. Jangan aneh-aneh ya kelakuannya. Oke, kita lanjut nih. Ini oleh angin ya. Kalau tadi kalian bilangnya pernah nonton Naruto, kalian pasti tahu yang namanya desa Sunagapure. Nah, ini contohnya itu banyak. Atau ada yang pernah ke Jogja, Bantul, di pantai Parangtritis itu ada yang disebut dengan gumuk pasir nih. Gumuk pasir atau sendan. Dia sedimentasi atau pengendapan yang disebabkan oleh angin. Jadi dia tertumpuk pada suatu tebing, misalkan di sini ada tebing nih, di sini ada tebing misalkan. Tebing ini terkikis oleh angin, partikel-partikelnya terkikis oleh angin hingga terbawa ke sini. Nah, itu. Oke, kita sampai jam berapa sih? Sampai jam 9.15 ya. Masih ada waktu 20 menit lagi. Masih ada waktu 20 menit lagi. Oke, kita coba cepat. Ini pengendapan oleh bagi yang mau PowerPoint-nya nanti Bapak share di GCR ya. Ya, Pak. Bapak share di GCR nanti. Bapak share di GCR. Nah, ini contoh Mas Wasting. Mas Wasting bisa disebut dengan longsoran ya. Nah, untuk yang kemarin ada ketinggalan tugas, yang ketinggalan tugas ya, bukan bagi yang ada, yang ketinggalan aja. Nah, yang ketinggalan tugas, ini tugasnya ini, nanti minggu depan kita kan PTM tuh. Nah, bisa dikumpulkan pada saat PTM. Jadi kalian cari nama gunungnya apa, lokasinya di mana, keterangannya apa. Apakah gunung itu aktif atau tidak. Terus terakhir meletus itu kapan. Paham ya? Sebanyak-banyaknya boleh. Di lembaran double folio. Ya, Yusra ya. Yang kemarin agak ada ketinggalan lah. Nah, terus selanjutnya sebentar.
Ketemu ya. Makanya menyuapnya. Ini ada 2 absen ya. Yang satu nih, yang baru yang Bapak kirim. Nah, ini diisi. Ini waktunya sampai jam 9:20. Kalau lewat daripada itu artinya ini nggak masuk di meeting kan. Mungkin ada di-share aja. Jadi masih ada sekitar 15 menit lah waktunya untuk mengerjakan itu. Oke, untuk pertemuan ini kita cukupkan sampai di sini ya, karena ada guru lain yang sudah menunggu. Sampai di sini ada pertanyaan perihal tugas dan sebagainya? Yang masih bingung? Yusra? Oke, yang lain? Yang kemarin minta tugas tambahan, nah ini. Nggak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Terima kasih untuk hari ini. Silakan diisi absennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.